Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Aulia Masanda, NIM B1B1192777, kelas A Perencanaan Sumber Daya Manusia. Saya akan mempresentasikan hasil materi PPT saya bab 45, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama itu arti pentingnya K3. Pengertian keselamatan kerja dan kesehatan kerja K3 dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama aspek filosofis dan yang kedua itu aspek teknis. Tujuan K3 antara lain yang pertama memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam berkarya pada semua jenis dan tingkat pekerjaan. Yang kedua, menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, metode pendekatan K3. International Labour Organization atau ILO menyusun 12 langkah yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Yang pertama itu peraturan perundang-undangan, yang kedua standarisasi, yang ketiga inspeksi, yang keempat riset teknis, yang kelima riset medis, keenam riset psikologis, yang keenam riset statistik, yang ketujuh pendidikan, yang ke-8 latihan, yang 9 persuasi, yang ke-10 asuransi, dan yang ke-11 penerapan poin 1 sampai dengan 11 di tempat kerja. Selanjutnya prinsip K3. Berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pengertian K3. Yang pertama, secara filosofi, pengertian K3 didefinisikan sebagai upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani ataupun rohani. Yang kedua, secara keilmuan, K3 didefinisikan sebagai ilmu dan penerapan teknologi, pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, usaha telah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan merupakan tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan umum: melindungi tenaga kerja di tempat kerja agar selalu terjamin keselamatan dan kesehatannya sehingga peningkatan produksi dan produktivitas kerja dapat terwujud. Yang kedua, melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja dalam keadaan selamat dan sehat. Dan yang ketiga, melindungi bahan dan peralatan produksi agar dapat dicapai secara aman dan efisien. B. Tujuan khusus. Yang pertama itu mencegah dan atau mengurangi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, mengamankan mesin, instalasi pesawat, alat bahan, dan hasil produksi. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerjaan dan manusia atau antara manusia dan pekerjaan. Selanjutnya, kewajiban manajemen atau pengusaha. Yang pertama, memeriksakan kesehatan badan, baik kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua,
memeriksakan semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya secara berkala kepada dokter yang ditunjuk oleh perusahaan disetujui oleh direktur. Yang ketiga, menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru. Yang keempat, menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, juga pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Itulah materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.